Selamat berbuka puasa dan menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Sapa Indonesia Malam kembali memantau bagaimana pergerakan arus mudik menuju Lebaran 2024. Kepadatan kendaraan terjadi di dermaga reguler Pelabuhan Merak sudah terjadi sejak Jumat pagi. 75.000 orang telah menyeberang dari Pulau Jawa menuju Sumatera via Pelabuhan Merak. Di Pelabuhan Merak didominasi oleh kendaraan pribadi, kendaraan umum, dan truk. Lebih dari 75.000 orang tercatat telah menyeberang dari Pulau Jawa menuju ke Sumatera via Pelabuhan Merak. PT ASDP memprediksi puncak mudik terjadi pada 6 April 2024. Di gerbang tol Cikatama, peningkatan volume kendaraan pribadi mulai terlihat. Ada antrean di beberapa lajur gerbang tol arah Palimanan. Hingga saat ini saudara, lebih dari 41.000 kendaraan telah melintas melewati tol Cikatama. Polisi menyiapkan sistem kontraflow tergantung kepadatan lalu lintas. Polisi melakukan buka tutup di res area 86A Tol Cipali. Hal ini untuk mengurai kepadatan kendaraan di dalam area parkir res area maupun di pintu masuk ke res area. Banyaknya kendaraan yang singgah di res area 86A membuat polisi memberlakukan buka tutup res area agar tidak terjadi penumpukan dan antrean panjang. Agar bisa bergantian, pengendara hanya diizinkan beristirahat di rest area selama 30 menit saja. Mari kita pantau kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama dan Pelabuhan Merak, Banten. Sudah ada jurnalis Kompas TV Veronica Kartono di gerbang tol Cikatama dan juga Ursula Putri di Pelabuhan Merak, Banten. Pertama-tama saya akan menuju ke gerbang tol Cikampek Utama dulu bersama Veronica. Kalau di sana puncak arus mudiknya apakah betul diprediksi terjadi weekend atau mulai besok hari, dan bagaimana pula kepadatan lalu lintas di sana malam hari ini, Veronica? Ya, selamat sore Friska dan saudara. Terkait dengan puncak arus mudik ini memang diprediksi akan terjadi pada esok hari tanggal 6 April. Namun sampai dengan saat ini kami akan masih terus menunggu kabar dari pihak Jasa Marga, sebab kami akan masih terus memantau terkait dengan kepadatan lalu lintas yang terjadi. Namun pantauan terkini dari gerbang tol Cikampek Utama masih terpantau ramai lancar. Belum ada kepadatan yang sangat panjang yang terjadi di beberapa lajur, walaupun memang sempat tadi siang dan tadi sore sekitar pukul 4 sudah ada beberapa antrian di beberapa lajur gerbang tol begitu. Namun data yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga ini menunjukkan memang sudah adanya terjadi peningkatan volume lalu lintas. Dari mulai pukul 2 siang sampai dengan pukul 10 malam kemarin, ini tercatat ada sekitar 16.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Palimanan. Namun Friska dan saudara, untuk hari ini mulai dari pukul 2 sampai dengan sekitar pukul 6 sore hari ini saja tercatat sudah ada sekitar 17.000 kendaraan yang melintas. Jadi kalau kemarin 8 jam ada sekitar 17.000, hari ini baru 4 jam saja sudah ada sekitar 17.000 kendaraan. Jadi memang sudah ada peningkatan volume, dan ini merupakan pantauan udara langsung dari gerbang tol Cikampek Utama yang memang sampai saat ini masih terlihat ada angkutan berat yang melintas seperti truk, bis maupun tronton, namun memang didominasi oleh kendaraan pribadi sedari tadi pagi sampai dengan malam hari ini. Sebagai informasi tambahan juga Friska dan saudara, memang pada pukul 17.30 tadi ini terlihat sempat ada persiapan yang dilakukan oleh pihak Korlantas terkait dengan rekayasa lalu lintas kontraflow. Tapi apakah memang akan dilakukan? Kepastiannya masih akan terus kami tunggu terkait apakah kontraflow tersebut akan dibuka satu atau sekaligus dua lajur dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 70 arah Palimanan.
Jadi ini masih akan terus kami tunggu kepastiannya dari pihak Korlantas maupun pihak Jasa Marga. Namun informasi dari pihak Jasa Marga menyampaikan bahwa sampai dengan hari ini tercatat sudah ada sekitar 322.000 kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabodetabek. Nah, dari distribusi dari 100% atau setara dengan 300 ribuan kendaraan tersebut, distribusi lalu lintas peringkat pertama diduduki oleh para pengendara yang menuju ke arah timur, yakni Trans Jawa maupun Bandung, yakni sebesar 50%. Kemudian peringkat kedua ditempati oleh para pengendara yang menuju ke arah barat atau sekitar arah Merak, yakni sebanyak 95.000 kendaraan atau setara dengan 30%. Kemudian yang terakhir baru para pengendara peringkat ketiga ditempati oleh para pengendara yang melintasi para pengendara yang menuju ke arah selatan atau puncak, yakni sebanyak 20% atau setara dengan 60.000 kendaraan. Jadi terkait dengan rekayasa lalu lintas, apakah akan diberlakukan kontraflow, one way, ini masih kami terus tunggu dari pihak Korlantas dan dari pihak Jasa Marga terkait dengan parameter-parameter yang digunakan untuk menilai apakah memang sudah bisa diberlakukan, apakah sudah memang cukup padat untuk diberlakukan rekayasa lalu lintas tersebut. Friska. Prediksinya Sabtu 6 April besok puncak arus mudik di Tol Cikampek Utama, tapi sampai saat ini belum ada kepadatan. Lalu bagaimana kalau kita lihat di Pelabuhan Merak, Banten? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Ursula Putri. Ursula, kalau bicara soal puncak arus mudik yang diprediksi terjadi besok, bagaimana kondisi malam ini? Apakah sudah mulai terlihat kepadatan? Dan kalau menurut catatan Anda, waktu-waktu padat penyeberangan menuju Sumatera itu kapan saja biasanya? Selamat malam Friska dan juga saudara. Memang untuk puncak arus mudiknya nanti akan terjadi malam ini dan juga besok pada tanggal 6 April tahun 2024. Nah, sebenarnya untuk kondisi pada saat ini di tempat saya berdiri di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak belum ada kepadatan kendaraan yang terjadi, namun memang sejak pagi tadi sudah ada beberapa kendaraan yang masuk ke dalam Pelabuhan Merak. Nah, pagi tadi juga sempat ada antrian sepanjang sekitar 550 meter bagi kendaraan yang ingin mengantri masuk ke dalam Pelabuhan Merak. Nah, bisa juga dilihat melalui pantauan udara kami yang telah dibawakan oleh juru kamera Kompas TV, Andika Pratama. Dapat dilihat juga ada beberapa lokasi di mana ada beberapa kendaraan yang dikumpulkan melalui program atau cara pengumpulan mobil dulu sebelum kemudian dinaikkan ke dalam kapal. Nah, namun hal itu sangat-sangat tentatif dikarenakan hanya akan dilakukan ketika ada kepadatan. Nah, berdasarkan data Posko Merak sendiri, selama 24 jam terakhir pada periode tanggal 4 April sampai tanggal 5 April tahun 2024 pukul 8 pagi tadi sudah tercatat ada sekitar 44 kapal yang beroperasi. Nah, realisasi total penumpang pada hari ini periode kemarin hingga saat ini ada 75.505 orang yang telah berangkat, atau sebenarnya ini naik sekitar 7% dibandingkan periode tahun lalu. Tercatat kendaraan roda 2 juga mencapai 3.600 unit, roda 4 mencapai 9.606 unit, lalu bus juga mencapai 559 unit. Nah, yang mengalami kenaikan cukup signifikan ada di truk logistik yang naik 58%, dan saat ini ada sekitar 3.421 unit truk logistik yang akan menyeberang atau telah menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni dari Merak. Nah, untuk total seluruh kendaraan tercatat dari tanggal 4 sampai tanggal hari ini ada 17.236 kendaraan. Nah, ini memang diprediksi akan naik lagi, saudara, karena puncaknya akan ada pada malam ini dan juga besok pada tanggal 6. Oleh karena itu, saudara dihimbau agar dapat mempersiapkan semuanya sebelum masuk ke dalam Pelabuhan Merak, dikarenakan ada juga pembatasan pembelian tiket. Nah, untuk tahun ini tidak bisa membeli tiket secara langsung atau on the spot. Tiket hanya dapat dibeli secara online melalui aplikasi Verizi yang telah disediakan oleh ASDP itu sendiri. Nah, ini untuk mengurangi kemacetan dan mengurangi penumpukan kendaraan dan juga penumpang yang ingin menyeberang. Nah, oleh karena itu, saudara dihimbau juga untuk mempersiapkannya jauh-jauh hari sebelum itu dan akan mengantisipasi kemacetan yang akan terjadi, dikarenakan memang berdasarkan prediksi dari posko pengamanan yang ada di Merak, kemacetan berpotensi ada sampai 5 km menuju ke pelabuhan. Begitu, saudara dan juga Friska.
Oke, jadi jangan lupa kalau mau beli tiket secara online dan siap-siap karena puncak arus mudik ini diperkirakan terjadi mulai malam hari ini hingga esok hari kalau di Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih Ursula Putri, sebelumnya ada Veronica dari Cikatama.